Jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web, ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. JavaScript ini nanti kita akan belajar materinya ini, maaf saya ulang nih ya. Kemudian kita akan belajar bagaimana menggunakan JavaScript pertama kali, ya, pakai script load tadi sudah saya demokan. Ini demonya ini, ya ini demonya ya. Oke, nah ini mencetak ke standar output load gitu ya. Jika diakses lewat browser, nah ini lewat browser, maka dia diakses saja, dia akan muncul selamat belajar JavaScript gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ya JavaScript ini cara codingannya adalah JavaScript itu untuk statement dia nanti di akhir titik koma. Ya, setiap pernyataan program di akhir titik koma. Kemudian ada JavaScript itu case sensitive, huruf besar huruf kecil dibedakan. Seperti Python juga case sensitive, PHP juga case sensitive ya. Hanya bahasa pemrograman Visual Basic dulu yang tidak case sensitive gitu ya. Atau .NET, Visual Basic .NET gitu ya, VB.NET. Tapi ini Java, JavaScript, Python, PHP itu case sensitive. Huruf besar huruf kecil dibedakan. Komentar program di JavaScript pakai slash ya. Gunakan slash satu komentar, banyak komentar slash bintang. Oke, saya mau menguji kalian ya, komentar ini ya, komentar pakai slash. Program pertama ya. Kalau banyak berarti pakai backslash gitu ya. Slash bintang. Banyak gitu ya. Komen. Oke, saya tanya sekarang, kalau Python pakai apa? Komentar. Komentar itu tidak di tag, Pak. Pakai apa? Hashtag. Oke, hashtag ya. Oke. Kalau CSS pakai apa? Pakai sama ini nih, yang ini banyak ya? komen. Banyak ini sama ya, slash bintang. HTML? Tanda seru, strip-strip. Tanda seru, min. Ini komentar HTML ya. Gitu ya. Oke, paham. Ya. Berikutnya saya balik ke sini. Nah, ini variabel. Saya pasti berkenaan dengan variabel. Variabel pasti digunakan untuk menyimpan informasi atau data, gitu ya. Data yang kita perlukan dalam programming ya akan disimpan di dalam variabel. Disimpan untuk sementara ya. Dalam artian sementara itu apa sih? Sementara selama program berjalan. Tapi kalau ingin disimpan selamanya atau istilahnya persisten, butuh media penyimpanan. Ya. Contohnya harus ingin persisten, simpannya di database gitu. Misalkan data username dan password karena ingin bisa diakses hari ini, besok, lusa dan seterusnya, ya disimpan di suatu sistem namanya database gitu ya. Kalau tidak persisten atau digunakan selama program berjalan ya. Contohnya nih misalkan aplikasi di online shop ya. Ketika kalian belanja ya, akan milih barang kemudian dimasukin ke keranjang, nah itu masih istilahnya variabel yang belum persisten. Nah, begitu kalian ingin check out, maka dia baru disimpan ke database. Makanya ketika check out diminta informasi tambahan. Kalau belum punya akun berarti diminta email, diminta user baru, create user dan seterusnya. Di aplikasi chat juga ada tuh user. Aplikasi ini ada user, ada pesan dan lainnya ya. Itu semuanya disimpan di dalam variabel ya. Nah, untuk mendeklar variabel di PHP di JavaScript modern gunakan kata kunci let. Ya, let message ini dalam variabel ya. Untuk memberi nilai, assign nilai gunakan kata kunci keyword sama dengan hello misalkan. Ya, untuk mencetaknya alert tadi udah contohkan alert ya. Boleh declare-nya panjang seperti ini ya. Dibatasi koma, tapi disarankan gunakan yang di enter aja, nggak direkomendasikan di enter aja ke bawah, beberapa nanti di declare ya. User age message. Konsep variabel adalah seperti kotak. Ya, ini sama di semua bahasa pemrograman.
Konsep variabel adalah sebuah box, suatu kotak, tempat menyimpan data. Ya, bayangkan kalian punya kotak, isinya sebuah apa misalkan kotak TV lah misalkan, kotaknya kosong ya, mau diisi TV ya, kotak itu namanya TV. Namanya diberi nama message, contohnya di sini kotak ini namanya message, isi datanya hello ya. Jadi let message berarti nyiapin kotak gitu ya. Message sama dengan hello, nah diisi message-nya dengan hello, ini datanya ya. Kemudian message-nya diganti jadi word, maka hello-nya dibuang ke sampah, the garbage ya, garbage collection atau garbage istilahnya. Nah nanti word masuk menggantikan message. Nah, contohnya seperti itu sederhananya ya. Tinggal dicetak, yang di alert berarti yang dimunculkan word bukan hello, karena yang hello sudah dibuang ke keranjang sampah misalkan. Itu ya konsepnya kotak box gitu ya. Nah ini box, contohnya kita ingin bikin variabel 3 nih ya. Name, winner, score. Ya, name ini isinya data nama orang Bob, winner untuk true atau false, ya. Tipe data boolean, true, false, score tipe data numerik 35 gitu ya. Jadi ini disimpan dalam kotak-kotak seperti ini, bayanginnya seperti ini gitu ya. Kalau lebih belajar tentang memori sistem operasi, nanti ada memory allocation di situ ya. Ini sebenarnya di komputer disimpan dalam alamat memori komputer. Kan kalian kalau punya laptop atau punya apapun ya, si handphone juga pasti punya memorinya. Memorinya itu atau hard disknya ya. Nah, itu tempat menyimpan data-data ini sebenarnya. Ya, data-data ini disimpan dialamatkan ke suatu kotak-kotak kecil yang namanya memori di situ ya, tempat menyimpan data. Ya. Nah, ini cara menggunakannya pakai LED seperti ini. Nah, nanti di define, kemudian tadi statement ada titik koma ya, diakhiri titik koma ya, kemudian kita akan lakukan sesuatu di sini. Oke, kita latihannya langsung ya. Misalkan saya ingin buat variabel, let nama sama dengan Ahmad misalkan, gitu ya. Oke, nama sama dengan Ahmad. Oke, saya mau langsung ke tipe data dulu deh sebelum ke sini ya. Saya balik dulu ke sini. Ini contoh aja, kita akan bahas tipe data dulu ya sebelum ke situ. Oke, sebelum ke tipe data, penamaan variabel. Namain variabel atau identifier ya, itu harus benar. Ya, tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah digunakan ya. Jadi nama variabel atau identifier, nama-nama identifier bisa variabel, bisa keyword, konstanta, bisa fungsi gitu ya. Bisa juga label gitu ya. Nanti jangan harapannya nggak boleh menggunakan kata kunci yang sudah dipakai di JavaScript. Harus huruf ya. Harus huruf. Jadi tidak boleh angka di depannya gitu ya. Boleh pakai underscore, boleh tanda dolar gitu ya. JavaScript case sensitif. Huruf besar, huruf kecil beda. Apple kecil, apple besar itu dua hal yang beda ya. Jadi kalau mau di compare bisa ya harus diturunin dulu di lower case dulu, dijadikan huruf kecil semua gitu ya, atau dijadikan huruf besar semua. Nah, beberapa kata kunci yang tidak boleh kan let, return dan seterusnya. Ini ya penamaan variabel ya. Oke. Variabel, ada yang variabel sifatnya tidak bisa diubah, disebut juga dengan konstanta. Kata kuncinya const. Ya, const, nama konstantanya apa? Misalkan. Biasanya konstanta itu huruf besar, uppercase. Const, color red, itu huruf besar, gitu ya. Jadi huruf besar biasanya, ya. Itu ya. Ini untuk konstanta. Contohnya konstanta apa sih? Contohnya yang tidak akan berubah-ubah selama program berjalan atau selama implementasi program tidak berubah-ubah. Nah, nomor IP bisa juga misalkan ya. Atau yang gampang dalam perhitungan matematik yang konstanta yang tidak berubah-ubah yaitu pi. Ya, untuk menghitung lingkaran 3,14 ya, contohnya. Nah, variabel nanti dideklar menggunakan let atau JavaScript versi lama pakai var. Boleh pakai var atau let. Tapi kita sekarang yang ingin modern karena ingin belajar JavaScript S6 kita pakai let gitu ya. Nah, konstanta untuk nilai yang tidak diubah-ubah. Nah, ini variabel tuh ada 7 ya. Number, string, boolean, null, undefined object, simbol gitu ya.
Oke, saya bagaimana mendefine dulu ya. Sebelum ini kita define di sini. Let nama Ahmad Budiman misalkan. Let umur misalkan 19 tahun. Let berat sama dengan 46 kilo, 30 misalkan. Ya, ini. Cara mendeklarnya ya. Nah, bagaimana cara mencetaknya? Saya cetak ke konsol aja ya, console.log. Nama siswa misalkan plus nama gitu ya. Console log umur atau usia tambah umur. Ya, kemudian console log. Nah, console log itu apa sih, nanti saya jelaskan. Berat badan kilo nih ya, berat plus kilo ya. Oke, kita lihat bagaimana programnya berjalan ya. Kita buka filenya. Nah, di sini tidak muncul apa, muncul alert yang tadi aja ya. Kalau kita view page source codingannya ya, nggak muncul apa-apa nih. Di body memang tidak dicetak, hanya komentar HTML. Cara melihatnya, console log itu di klik kanan, di situ ada inspect element. Ini pakai Firefox ya. Kalau pakai Chrome web developer nanti ada di sini. Ya, ini inspect element, klik. Nah, nanti muncul di sini. Nah, ini nanti ya, kalau kalian sebagai programmer harus familiar dengan ini ya. Nah, di konsol di sini. Nah, di sini ya, mulai di sini munculnya di sini ya. Muncul ya. Nama siswa Ahmad Budiman, usia 19, berat badan 46,3 kilo. Kira-kira gitu ya, paham ya? Ini cara menggunakan console log. Gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Saya ingin jelaskan variabel. Nah, jadi variabel itu ada 7 ya, ada yang angka, menyimpan data angka atau berupa bilangan bulat atau bilangan pecahan. Kemudian ada string ya, teks ya, teks kecil atau teks banyak. String karakteristiknya adalah tidak digunakan untuk perhitungan ya, tidak digunakan untuk perhitungan. Contohnya apa? Nomor handphone itu sebenarnya angka kan, tapi nggak digunakan untuk perhitungan. Nah, kita jadikan string, dikasih kutip 2 nanti ya. Contoh lain, kode pos itu angka kan, 12750 misalkan kode posnya. Nah, itu adalah angka, tapi nggak kita gunakan untuk perhitungan. Menghitung gaji pakai kode pos gitu ya. Itu maka tipe datanya string. Ingetin ya, tipe data yang tidak digunakan untuk perhitungan gunakan sebagai tipe data string atau teks gitu ya, teks. Kalau di bahasa Java, Python tuh ada dikembangkan lagi string, nanti string yang teksnya dikit, stringnya banyak gitu ya. Namanya varchar ya, atau ini ya. Oh, itu di database gitu ya. Kalau number juga dipecah lagi, ini cuma number aja. Kalau simple, number aja. Kalau di di bahasa pemrograman dipecah-pecah lagi ya. Ada number yang bulat, ada yang desimal banyak dan seterusnya. Boolean, tipe datanya true false. Ada null yang kosong, ya. Undefined sudah dibuat tapi belum diisi nilainya. Ada objek, nanti kita belajar objek dan simbol dan lainnya. Ya, ini cara declare-nya seperti ini. Pakai cara lama var boleh ya. Nah, ini number contohnya ya, seperti ini. String, nah, string bisa pakai kutip 2 atau kutip 1 ya, atau backtick. Backtick itu ada di keyboard di paling kiri atas, backtick keyboard ya. Itu boleh pakai itu ya. Ada 3 cara mendefinisikan string. Kutip 2, kutip 1, backtick. Kemudian boolean, kalian tahu true false nilainya true atau false, huruf kecil aja. Kemudian kalau bisa juga logic 4 lebih besar dari 1 itu nilainya adalah false karena 4 nilainya true karena 4 benar lebih besar dari 1 ya, true ya. Boolean apalagi di sini null ini seperti ini null ya. Jadi sudah ada datanya cuman di set null gitu ya. Nanti ini ya, undefined tuh sudah disiapkan tapi belum kita isi datanya tuh, nanti dia undefined, belum pernah diisi ya. Value-nya belum di assign gitu ya.
Nah, nanti ada objek, nanti kita bahas sendiri tentang objek. Objek ini punya karakteristik, properties dan behavior, variabel, atribut dengan atau fungsi, nanti ada dua ya. Nanti kita akan bahas sendiri. Operator type of, nah ini buat mengecek tipe data variabelnya, tipenya apa ya, nanti bisa dipelajari sini. Nah, string conversion, yang ini mengconvert menjadi string, gunakan kata kunci string aja di suatu value-nya ya. Numeric conversion juga demikian, kita juga bisa kan number, kurung buka string, nah itu bisa nanti yang awalnya string yang menjadi number jadi number ya. Jadi ada string, ada number gitu ya. String mengubah apa tadi? Number, tipe data lain menjadi string. Kalau yang ini mengubah string menjadi number. Ini yang nanti akan banyak dipakai ya, numeric conversion. Ya. Boolean true false. Ya, nanti ada istilahnya operator, ada unary, binary, operand. Apa sih operand? Operand itu nilai yang akan kita gunakan dalam suatu rumus operasi. Nah, contohnya kita akan mengalihkan 5 kali 2, berarti ada 2 operand. Operand kiri 5, operand kanannya 2. Left 5, 2. Nanti operatornya pakai pengalihan. Gitu ya. Namanya istilahnya operand gitu ya. Ada lagi unary. Unary ini single operator ya. Ya, contohnya buat memberi negasi, contohnya ini unary. Jadi cuma satu ya. Kalau ada lagi binary 2 operan ya. Contohnya ini y min x, ini binary, istilahnya binary. Ada 2 yang terlibat. Kalau ini cuma satu yang terlibat, unary. Kalau binary 2 b gitu ya. Nah, nanti untuk menggabungkan string gunakan string concatenation atau disebut juga menggabungkan string dengan string gunakan tanda plus. Di Python pakai plus juga kalau nggak salah ya. Di situ pakai plus juga gitu ya. Jadi mau gabungin ini dengan ini ya pakai tanda plus gitu ya. Nah, jangan lupa nih kalau seperti ini berarti string tambah ini berarti 12 bukan 3. Ini juga bukan 3 tapi 21 gitu ya. Hati-hati. Berarti harus kalau ingin menjumlahkan ini harus diubah dulu jadi numerik gitu ya. Nah, ini contohnya unary ya, unary x plus plus x min gitu juga ya. Nah, operatornya seperti ini saya lewatkan aja. Nah, ini assignment pakai sama dengan, kalau pangkat pakai kutip 2 bintang-bintang ya. Membagi, operator bagi pakai persen ya. Apa namanya? Modulus ya. Incremental gunakan plus ya, sama seperti di Python min ya, nanti dibaca aja. Nah, ini operatornya ini plus min. Nah, ini saya ini dulu ya, nanti kalian bisa baca cara ininya ya. Kalau membandingkan sama dengan, bisa juga sama dengannya 2 kali ya, beda sama dengan 1 kali, lebih besar lebih kecil itu ya. Ini gunakan juga nanti. Oke, saya contohkan aja ya langsung di sini. Contohnya apa nih ya? Nah, ini udah dicontohin semua ya, variabel gitu ya. Nah, misalkan saya contoh yang binary misalkan console log ya. Nah, apa contohnya ya? Nah, misalkan berat badannya kalau di atas 80 berarti berat, ini overweight, gemuk gitu ya. Nah, gimana caranya? Berarti di logic nih. Jika berat, nah, kalau berat lebih besar dari 80 kilo gitu ya. Nah, maka dia apa? Dia adalah kegemukan. Kalau tidak ideal. Kalau tidak ideal. Ideal. Berat ideal. Gitu ya. Ini contoh nih. Ini operator apa nih namanya? Ada 2 variabel dibedakan. Nah, nanti contohnya gini. Saya save. Nah, beratnya ideal ya. Beratnya ideal. Contohnya sederhana seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk ini codingannya untuk tentang variabel di sini. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Yang untuk yang tadi di konsol itu pakai ternary operator atau apa itu, Pak? Oke. Bentar.
ternary itu yang tadi tuh, ternary yang saya contohkan terakhir itu ternary namanya. Berarti itu penulisan if biar lebih simpel aja ya Pak ya? Ya, if lebih simpel lagi. Ini namanya ternary operation. Kita. Gitu. Ternary operation. Ya, biar simpel seperti ini. Ya. Oke. Apalagi ya? Contohnya apa? Tadi baru ada dua nih saya contohkan. Alert dan console. Bagaimana kalau nyetaknya ke dokumen langsung di bodinya? Ya, caranya dengan ketikan dokumen .write. Dokumen itu apa sih? Dokumen itu objek yang ada dalam bodi buka sampai bodi tutup. Jadi semuanya dianggap suatu objek gitu ya. Dokumen buka, bodi tutup. Misalkan ini adalah mau dicetak nih nama siswa. Ya, atau dicetak teks biasa aja. H1 gitu ya. Data mahasiswa STTNF. Nah, ini akan dicetak nanti. Gunakan dokumen write gitu ya, akan dicetak nanti. Nah di sini ya, nah ini data mahasiswa STTNF gitu ya, caranya gitu ya. Itu cara yang ketiga ya, kan ada 4 cara tuh, ada 4 cara ya, ada 4 cara. Mana PowerPoint-nya di sini. Nah, yang pertama, nah ini untuk alert sudah, dokumen write sudah, console log. Ya. Jadi ini apa tadi yang ini berarti nyetak ke dalam body ya, dalam body. Ya. Jadi kalau dilihat di sini ya, di view page source dia tidak ada codingan di sini ya, tidak ada codingan kan handing satu ya, adanya di sini dokumen.write gitu ya. Oke, nah yang ketiga gimana caranya? Window inner HTML. Untuk inner HTML kita harus define dulu ID di sini, misalkan div ID namanya misalkan apa namanya siswa gitu ya, itu ya. Nah kita harus define dulu di sini ya. Nah ini bikin script di sini, scriptnya harus di sini dulu ya, tidak bisa scriptnya di atas karena belum dikenal tuh ID-nya kan, baru dikenal di bawah sini kan terurut semuanya ya. Nah kita ingin mengetikkan di situ, caranya gunakan dokumen. Dokumen itu berarti objek dari body buka, body tutup, get element, ambil elemennya, by ID ya. Yang ID-nya apa? Yang ID-nya siswa. Itu ya. Titik inner HTML itu. Nah, kita bisa set di sini nama siswa atau sini aja. Ahmad misalkan, nama siswa Ahmad. Ahmad atau Dewi kita aja, Dewi dan itu ya, kita save dan reload. Oke, nah sini Dewi gitu ya. Bisa nggak ngambil data dari sini? Ini script, di sini script, bisa nggak? Kita coba aja. Ini saya ganti nama siswanya adalah nama. Oke ya, nama itu berarti yang ini dikenal gak kira-kira ya? Save. Load. Oke. Nah, Ahmad Budiman gitu ya. Jadi untuk mengambil area, jadi kita ngambil areanya ini dengan gunakan inner HTML. Nah, jadi ada 4 cara tadi ya. Pertama alert sudah, kotak pesan. Kedua console log. Ketiga dokumen write ya. Console log nanti buat temannya developer tuh ngecek log di situ ya. Terakhir adalah dokumen inner HTML. Oke, itu cara mengetikkan mendefinisikan variabel. Ada pertanyaan lagi sebelum saya ke berikutnya? Oke. Kalau nggak ada lagi, saya lanjutkan. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.